Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk memberikan klarifikasi terhadap video yang beredar beberapa hari terakhir ini dengan judul Ustadz HTI masuk ke TNI. Sebelumnya itu perkenalkan saya Syahrir Nuhun yang diklaim di dalam video tersebut sebagai Ustadz HTI yang masuk ke TNI dan diberitakan bahwa sudah sekian lama memberikan ceramah dan pengajian di TNI, begitu juga di Mapolda. TNI di sini khususnya TNI Angkatan Udara, baik itu di Lanut, kemudian di Kopsud dan di Kosek. Karena itu saya ingin memberikan beberapa klarifikasi berkaitan dengan video tersebut. Klarifikasi yang pertama, bahwa benar saya sudah sekian lama memberikan ceramah dan pengajian di tempat-tempat yang disebutkan tersebut. Saya tidak ingat persis sudah berapa lama, tapi rasa-rasanya sudah sekian tahunan ya, bahkan mungkin lebih dari 10 tahunan lah. Kadang-kadang berhenti ketika misalnya pada waktu corona, berhenti 1 atau 2 tahun, kemudian setelah ini berlanjut lagi. Itu klarifikasi yang pertama, bahwa benar saya sering mengisi ceramah dan pengajian di tempat-tempat tersebut. Kemudian klarifikasi yang kedua, bahwa jika yang dimaksud dengan Ustadz HTI itu adalah pengurus HTI atau bahkan anggota HTI, maka saya nyatakan bahwa itu tidak benar. Ya. Betul bahwa sebelum HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dicabut BHP-nya atau dinyatakan bubar, pada tahun 2017 ya, 2017 saya beberapa kali diundang untuk menyampaikan ceramah, pengajian, atau menjadi narasumber dalam diskusi, atau sekedar menyampaikan testimoni. Ya, saya menghadiri, memenuhi undangan tersebut, sebagaimana saya juga menghadiri undangan-undangan dari kelompok-kelompok keislaman yang lainnya. Tapi itu bukan dalam kapasitas sebagai anggota dari HTI, juga bukan kapasitas sebagai pengurus. Saya diundang semata-mata hanya sebagai, dianggap dalam tanda kutip sebagai tokoh agama, sebagai dai, ya, sehingga diberikan kesempatan untuk itu. Itu klarifikasi saya yang kedua. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwasanya sebelum HTI dinyatakan bubar atau dicabut BHP-nya tersebut, ya, saya sering menghadiri undangan, tapi setelah itu, setelah dinyatakan bubar, akhir-akhir 2017 sampai masuk 2018 sampai sekarang, saya tidak pernah lagi menghadiri acara yang diadakan atas nama atau oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Beberapa kali ada diskusi ya, yang diadakan oleh kelompok kajian tertentu, salah satunya oleh OIAAI, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia, berkaitan dengan hadis-hadis khilafah. Dan pada kesempatan itu saya menjelaskan tentang khilafah dalam perspektif hadis. Itu semata-mata sebagai kajian keilmuan, ya, karena saya basic pendidikannya dari Al-Azhar S1 itu jurusan hadis, kemudian S2 dan S3 juga mengambil jurusan hadis. Boleh jadi atas dasar itulah kemudian panitia memberikan saya amanah untuk menyampaikan kajian yang berkaitan dengan hadis-hadis khilafah itu. Kemudian yang paling penting adalah bahwa sekitar 9 bulan terakhir ini, dari sejak bulan September ya, bulan September tahun 2021 sampai hari ini, saya tidak pernah lagi membicarakan tentang khilafah. Tidak pernah lagi membicarakan tentang khilafah sejak 9 bulan terakhir ini.
Lebih-lebih setelah saya bertemu dan berguru, menimba ilmu secara langsung, secara intensif, secara rutin, ya, hampir setiap pekan saya mengunjungi, bahkan kadang-kadang dalam satu hari lebih dari sekali saya mengunjungi guru saya yang mulia, Habib Syekh Abdurrahim Assegaf, yang lebih dikenal Habib Buan Makkah. Beliau adalah Mustasyar PBNU Pusat masa khidmat tahun 2022 sampai 2027, sekaligus sebagai Rais Awal Idara Aliyah Jatman, Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Dari beliaulah kemudian saya sangat banyak mendapatkan ilmu, ya, dan beliau juga yang kemudian menitipkan pesan, memberikan nasihat supaya dalam ceramah-ceramah saya itu lebih banyak membicarakan tentang pembersihan hati, kembali kepada dunia tasawuf yang sebetulnya ketika di Mesir saya memang menggeluti itu dan bergabung dengan salah satu tariqah di Mesir, yaitu tariqah Naqsabandiyah. Waktu itu syekhnya adalah Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Alhamdulillah dengan bimbingan beliau, bimbingan Habib Syekh Buan Makkah, atas nasihat-nasihatnya supaya lebih fokus tentang pembersihan hati, beliau senantiasa mengingatkan bahwa inti dari permasalahan manusia baik secara pribadi maupun dalam skala kelompok itu adalah persoalan kebersihan dan kesucian hati. Banyak di antara manusia yang memiliki arogansi intelektual, kesombongan dari segi pengetahuan. Saya termasuk yang merasakan itu, dan beliau sadarkan bahwa jangan kita merasa kitalah sendirian yang benar, pendapat kita lah yang benar, kemudian mudah untuk menyalahkan yang lain. Meskipun untuk konteks menyalahkan itu insya Allah saya hindari sepenuhnya, tapi bisa jadi yang beliau sampaikan ada arogansi intelektual, merasa diri yang lebih hebat atau lebih punya ilmu dari yang lain, bisa jadi itu ada dalam hati, dan saya mohon kepada Allah agar itu dibersihkan. Begitu juga penyakit iri hati, penyakit dendam, memupuk kebencian dan sebagainya. Itulah semua akar dari permasalahan. Dan beliau mengingatkan bahwa lebih baik urusi umat ini, ya, urusilah umat ini, dan fokus kepada pembersihan hati itu. Masalah pemerintahan dan sebagainya serahkan saja kepada yang ahlinya. Ya, dengan mata batinnya boleh memandang itu bukan keahlianmu di situ, keahlianmu dalam persoalan pembersihan hati. Maka sejak itu saya lebih banyak fokus ke arah tersebut, dan beliau bahkan menitipkan satu kitab, dan itu yang saya jadikan sebagai rujukan utama dalam banyak pengajian, yaitu kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Nah, adapun persoalan tentang khilafah, kalau sebelumnya itu saya banyak membaca teks-teks hadis dan teks-teks fikih yang klasik. Ada satu hal yang mungkin saya lupakan, ya, membaca pandangan-pandangan ulama-ulama kontemporer. Ya, saya membaca tulisan dari Mufti Jumhuriyah Misriyah saat ini, Syekh Profesor Syauqi Abdul Karim Alam. Beliau yang menggantikan Syekh Profesor Ali Jum'ah sebagai Mufti Jumhuriyah Mesir. Beliau menyatakan bahwa annal khilafata mutabbaqatun halian walakin bisaklin akhar, wa huwa anna kulla daulah mustaqilla bizatiha wa laha ra'isun aw sahsun yahkumuha. Ya, bahwasanya sebetulnya khilafah itu mutabbaqatun, sudah diterapkan, sudah diaplikasikan halian untuk saat ini, walakin bisaklin akhar, meskipun dengan bentuk yang lain, ya, yaitu bahwa setiap daulah independen mandiri, ya, dan masing-masing mempunyai rais, mempunyai pemimpin atau sahsun atau seseorang yang menjadi pemimpinnya yang mengatur negara tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa al-khilafah, persoalan khilafah itu laisat minal usuli wala minal aqaid bal hiya minal furu. Bukanlah persoalan pokok, bukanlah persoalan akidah, tapi dia adalah persoalan furu. Nah, atas dasar pandangan tersebut dan juga diskusi dengan senior-senior alumni Al-Azhar, kemudian yang paling utama adalah melaksanakan amanah nasihat dari guru saya yang mulia Habib Syekh Buan Makkah. Maka sejak 9 bulan terakhir ini saya berlepas diri dari membicarakan dan mendiskusikan atau
mengajak kepada khilafah tersebut, dan saya akan lebih fokus untuk dalam ceramah-ceramah, lebih fokus dalam persoalan bagaimana menata hati supaya lebih bersih dan lebih suci. Dan sebagaimana yang beliau juga amanahkan bahwa sebagai warga negara kita mesti mempunyai komitmen kebangsaan, menghargai konsensus kesepakatan yang telah dibuat oleh pendiri bangsa ini. Saya insya Allah ta'zim, menghormati, mengagungkan apa yang beliau amanahkan dan akan melaksanakan dengan sepenuh hati amanah tersebut untuk fokus kepada pembersihan dan penyucian hati itu, ya, dan memandang bahwa insya Allah seperti yang disampaikan oleh Syekh Shauki Abdul Karim Alam bahwa khilafah sebetulnya sudah diterapkan saat ini, sehingga dengan demikian bukanlah sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent untuk mengubah bentuk negara kita. Bahkan jika perubahan itu dilakukan dengan cara kekerasan, ya, yang akan mengoyak keutuhan bangsa dan akan merusak persatuan, maka saya menyatakan berlepas diri dan menolak dengan keras upaya-upaya yang mengarah ke arah sana, pendirian khilafah, apalagi jika dilakukan dengan cara kekerasan, karena itu sangat bertentangan dengan prinsip agama Islam dan bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh Jamiatul Azhar Syarif, yaitu prinsip wasatiyah. Demikian klarifikasi dari saya. Sekali lagi saya Syahrir Nuhun yang disebut di dalam video tersebut, dan di akhir saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama yang paling utama kepada guru saya Habib Syekh Abdul Rahim As-Segaf Makkah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada beliau, dan semoga beliau senantiasa mendoakan dan memberikan nasihat-nasihat kepada saya. Juga memohon maaf kepada siapapun yang barangkali dirugikan dengan ceramah-ceramah atau pengajian saya sebelum-sebelumnya, terutama yang mengundang saya, dan begitu juga para atasan-atasan di TNI Angkatan Udara ataupun di Mapolda Sulsel yang boleh jadi terkena imbas dari video tersebut. Demikian klarifikasi dari saya, semoga bisa difahami dengan baik, dan jika keputusan ini benar adanya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan memberikan kepada saya keistiqomahan untuk melaksanakan apa yang saya sampaikan tersebut, terlepas dari apapun reaksi dan tanggapan dari masyarakat dan jamaah setelahnya ini. Demikian pernyataan dari saya. In uridu illal islah, tiadalah yang saya inginkan kecuali al-islah, kecuali kebaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.